Ya, selamat jumpa semuanya. Puji Tuhan. Malam, Pak. Kita masih diberi hidup, ya, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerahnya, ya kita habis. Kita sudah lenyap dari muka bumi ini. Puji Tuhan, saya menyapa rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom, Pak Endarto, Pak Yonatan. Selamat malam Pak Andi. Iya. Senang berjumpa lagi. Kemarin saya kontrol semua baik-baik Pak, mata saya Pak. Puji Tuhan. Tuhan sudah pelihara Pak Endarto dalam operasinya ya. Kemudian Pak Aryo, Bulani Toha atau Omalani, Pak Stefanus, Bu Kwili, ada Pak Suharyono. Malam Pak Pendeta Andi. Pendeta Suharyono. Iya. Selamat malam. Salam jumpa. Dari mana Pak? Saya dari Parepare Pak, GKI Parepare Pak. Wah, puji Tuhan. Iya. Boleh bergabung dengan kita ini, Pak Pendeta Suharyono. Amin. Salam kenal, salam sehat. Berarti Pak Suharyono salam sehat juga Pak. Natalia Taher ya? Satu ya. itu ya? Iya, betul Bu, betul Ibu. Iya. Oh. Wow. Saya juga orang GKI, tapi GKI Makassar. Oh iya, selamat malam, selamat malam. Pare ya. Iya. Saya mantan juga Pak Suharyono, mantan GKI Makassar juga. Malam Pak. Malam Pak, terima kasih. Ya, kita lanjut. Menyapa Pak Alex, Pak Kegi, Pak Sony. Pak Sony, Pak Edi. Malam Pak Andi. Ya, malam. Pak Liman, Pak Yohanes, Pak Alex, Richard. Oh, tadi sudah. Pak Elia, Pak Yoga. Malam Pak. Siapa ini? Ya, salam jumpa semuanya rekan-rekan. Puji Tuhan, kita sudah dipertemukan hari ini. Juga rekan-rekan yang di YouTube. Ya, salam jumpa semuanya buat yang di YouTube. Saya nggak tahu kenapa kok lebih suka YouTube. Mungkin supaya nggak kentara ya. Oke, saya salam buat yang di YouTube. Bu Erni, Bu Inge dari Batam. Bu Sin Xiao, Cemilim, Pak Franky Suryadinata. Ya, puji Tuhan semuanya. Ada ini Bu Ratna Wijaya atau Bu Kyoksin. Wah, ya ini saudara saya sendiri ini. Bu Ratna Wijaya ini. Salam jumpa semuanya. Puji Tuhan. Kita boleh diperjumpakan. Ya, ini ada Pak Surya juga. Pak Kurnia. Waduh, banyak ini. Ya, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita bersyukur atas anugerahnya. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami hanya ciptaan-Mu ya Tuhan, di mana kami bergantung mutlak hanya kepada Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh diskusi kami hari ini, acara Q&A dari Radio RMC Surabaya. Tuhan boleh pimpin dari awal sampai akhir, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami semua boleh mendapat berkat daripada Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir, dan rekan-rekan baik yang di Zoom, baik di YouTube, baik yang di aplikasi radio RMC Surabaya. Tuhan boleh pakai semua peralatan ini untuk menjadi saluran berkat, dan firman Tuhan boleh diberitakan dimanapun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share bahan yang sudah selama ini kita diskusikan, saudara ya. Dan supaya Anda mengetahui, kita sedang membahas 5 Points of Calvinism. Dari tema besar kita adalah Arminianism vs Calvinism. Sekali lagi, kita tidak mau mencari musuh atau mengajak bertengkar. Tidak ada pertengkaran dalam grup ini, dan tidak ada musuh memusuhi, karena saya percaya namanya anak Tuhan seharusnya saling mengasihi. Tapi tidak berarti kalau saling mengasihi, ya kamu boleh punya keyakinan sendiri, saya boleh punya keyakinan sendiri, kamu tidak boleh mengoreksi saya tidak boleh mengoreksi kamu. Ya, biarlah kita berjalan sendiri-sendiri, itu namanya saling mengasihi. Tidak. Bagi saya justru saling mengasihi itu adalah saling menasehati, saling mengoreksi, saling membangun, saling mengingatkan, saling belajar, dan saling mengisi. Kalau Anda punya kelebihan, saya belajar dari Anda. Kalau Tuhan memberi saya anugerah kelebihan, Anda belajar dari Tuhan melalui saya. Karena semua hanya anugerah Tuhan. Kalau sampai manusia ada kelebihan itu bukan karena dia hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Maka mari kita saling berbagi anugerah Tuhan. Gitu kan? Bukan, saya hebat, lu nggak ada apa-apanya, lu mesti tunduk sama saya. Ya, kalau enggak, cilakalah kamu. Wah, itu berarti saya sudah jadi Tuhan. Tidak. Kita semua adalah belajar kepada Tuhan. Kita semua belajar kepada Tuhan. Karena itu mari belajar bersama, baik Arminian, baik Reform, baik non-Arminian, non-Reform, belajar bersama untuk semangatnya satu, yaitu apa? Kembali kepada Alkitab. Kita seharusnya semua kembali kepada Alkitab. Bukan kembali kepada tradisi atau kembali kepada keyakinan nenek moyang, atau kembali kepada pengalaman-pengalaman, ya, atau kembali kepada perasaan-perasaan, dan ya, semua itu tidak ada yang mutlak. Satu saja yang mutlak, yaitu firman. Dan karena itu mari kita menjunjung tinggi firman, bukan menjunjung tinggi kebiasaan gerejaku, atau menjunjung tinggi pendetaku, atau menjunjung tinggi pengalamanku, atau menjunjung tinggi perasaanku, atau tradisi-tradisi kuno. Tidak. Kita menjunjung tinggi firman Tuhan. Saya kira semua sepakat ya, kalau kita semua menjunjung tinggi firman Tuhan.
Kecuali kalau saya bilang, tidak, selain firman Tuhan, saya punya tradisi sendiri yang sama kuat dengan firman Tuhan. Nah, itu sudah ditolak saja kalau ada tradisi yang sama kuat dengan firman Tuhan. Karena kita sudah belajar ya, perjuangan Martin Luther berdasarkan 3 sola. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, ditambah oleh kelompok daripada Reform, Solus Christus, dan Soli Deo Gloria. Hanya melalui Kristus dan semua hanya bagi kemuliaan Allah saja. Ya, kalau lengkapnya hanya karena, kalau sola gratia semua hanya karena anugerah. Sola fide hanya karena melalui iman saja. Sola scriptura hanya Alkitab saja. Sola Christus hanya Kristus saja. Dan Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Oke. Karena itu mari kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah membahas T, sudah membahas U. Dan saya ulang-ulang beberapa kali untuk menegaskan bahwa T itu mutlak, U itu juga mutlak. Dan selanjutnya, total depravity itu mutlak, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan semua manusia sudah mengalami maut. Roma 5 ayat 12, karena dosa satu orang yaitu Adam, maka maut sudah menjalar kepada semua manusia, karena itu semua manusia berbuat dosa. Dan itu artinya semua manusia sudah mati rohani. Nah, karena dalam kondisi mati rohani, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 10 sampai 12, semua orang sudah berbuat kejahatan. Tidak ada seorang pun yang baik di mata Allah. Semua sudah berbuat kejahatan. Karena apa? Mati rohani. Jadi tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maka karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah, Allah yang mencari manusia. Karena itu mutlak pilihan Allah, yaitu election, ya, the election of God, pilihan yang dari Allah itu mutlak 100%, karena manusia sudah total depravity. Maka sekali lagi antara T dan U nyambung, ya. Karena total depravity, maka manusia kan mati rohani. Orang mati rohani tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena tidak ada yang mencari Allah, seharusnya semua manusia binasa. Tapi Allah sekarang yang mencari manusia dan memilih manusia dalam kedaulatannya dan kuasanya dan kasihnya. Karena itu doktrin pilihan yang inisiatif mutlak datang dari Allah. Itu adalah poin yang tidak bisa ditawar. T tidak bisa ditawar, U tidak bisa ditawar. Ya, karena kalau Allah itu tidak memilih, ya semua orang mati. Gampangannya kan gitu. Kalau Allah tidak milih siapa-siapa, Allah cuma nunggu. Aku tunggu siapa yang mau pilih aku, siapanya. Tidak ada yang bisa pilih. Karena semua manusia mati rohani. Semua manusia tidak punya kesadaran dari dirinya sendiri kalau bukan Tuhan yang menyadarkan.
Kalau bukan Tuhan yang menginsyafkan. Kalau bukan Tuhan yang mencelikkan mata rohaninya. Tidak mungkin manusia sadar dari dirinya sendiri. Dan tidak mungkin manusia mampu menghidupkan dirinya sendiri yang mati rohani itu. Kecuali Allah yang menghidupkan. Jadi mutlak 100%. Bagaimana Allah menghidupkan orang dari mati rohani menjadi hidup rohaninya, itu mutlak 100% inisiatif datang dari Allah dan bukan dari manusia. Seperti minggu lalu saya juga tegaskan, Rasul Paulus waktu masih namanya Saulus, bernafsu ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus, langsung ditangkap oleh Allah, ya, sampai dia bertekuk lutut, alias tidak lagi bisa berkutik. Alias apa itu? Kalau dalam tinju ya KO sudah. Habis. Siapa yang bisa berdiri tegak di hadapan Allah? Tidak ada. Semua orang sombong, orang hebat, orang merasa diri luar biasa. Di hadapan Allah hancur. Nah, itulah. Kalau Allah mau menghabisi seseorang, tidak ada yang mampu. Biarpun itu Firaun. Tuhan itu masih berbelas kasihan sama Firaun. Kasih tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Bukan Tuhan tidak mampu untuk membereskan Firaun dalam satu tulah aja. Kalau Tuhan mau membereskan Firaun dalam satu tulah, satu kali, habis. Ya habislah Firaun. Manusia kok mau melawan Allah. Itu kan, itu berita Alkitab. Siapa yang mampu merubah hati Rasul Paulus sebelum dia jadi rasul? Siapa yang bisa merubah Saulus sampai hatinya dari benci kepada pengikut Kristus, benci kepada Kristus, sampai dia mencintai habis-habisan Kristus? Siapa yang mengubah itu? Siapa yang bekerja dalam hati Rasul Paulus? Itu karena Tuhan yang memilih. Dan pilihan Tuhan kepada Rasul Paulus bukan karena Rasul Paulus orang baik. Dia orang begitu jahat yang ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dan dia sudah satu yang disetujui dibunuh. Stefanus mati di depan Saulus. Jadi kalau Tuhan tidak mengasihi Saulus, habisin saja, sudah beres. Tidak ada raja yang bisa menang melawan Allah, kan? Siapa? Iblis saja tidak berkutik melawan Allah. Oke. Jadi ini election, ya, the election from God atau the election of God itu sudah mutlak 100%. Makanya itu menjadi unconditional election. Kenapa? Karena manusia yang dipilih itu kondisinya semua rusak. Tidak ada manusia yang lebih baik dari manusia yang lain. Semua sama rusaknya. Jadi pilihan Allah berdasarkan kondisi apa? Unconditional election. Artinya tidak berdasarkan kondisi apapun. Dan Tuhan menetapkan pilihannya berdasarkan, memang ada dasarnya. Dasarnya seperti yang saya pernah ungkapkan di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Di mana itu semua dasarnya adalah di dalam Kristus, dalam kasih-Nya, dalam kehendak-Nya,
ya, kerelaan kehendaknya dalam rencananya. Itu silakan baca sendiri Efesus 1 ayat 3 sampai 11. Semua itu di dalam kasihnya, kehendaknya, kuasanya, ya, rencananya, semua dari Allah. Pilihan Allah, inisiatif mutlak dari Allah, dan tidak berdasarkan pada kondisi manusia. Karena kondisi manusia itu sama-sama bobroknya. Dan kenapa kok Saulus yang dipilih Tuhan? Kenapa mungkin tidak yang lain? Kenapa misalnya Yudas? Kenapa tidak Yudas? Kenapa Saulus? Nah, itu semua adalah hikmat Tuhan yang kita tidak bisa paham 100% alasannya. Hikmat Tuhan. Kita hanya tahu satu hal, bijaksana Tuhan dalam menetapkan pilihannya adalah bijaksana yang sempurna. Selebihnya, I don't know. Anda juga sebetulnya sama pertanyaannya kan kepada Allah, kenapa Tuhan pilih saya? Karena saya tidak lebih baik dari orang lain. Saudara jangan GR. Saudara jangan pikir Allah memilih Anda karena Anda lebih baik dari orang lain. Itu GR namanya. Ya. Gede rumongso bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya gede rasa. Ya, saya sudah dikasih tahu kalau tidak salah Om Malani itu yang kasih tahu saya gede rasa itu. Oke. Lanjut ya. Sekarang L. Saudara masih ada yang protes dengan T dan U. Pak, kenapa kok Allah tidak pilih semua aja, Pak? Kenapa Allah kok pilih orang tertentu saja? Kok enggak semua aja yang dipilih? Kalau semua dipilih itu namanya bukan milih, tapi memborong. Nah, kita tidak pernah berkata bahwa Allah memborong. Allah memilih. Loh kan lebih bagus toh Pak kalau Allah itu memborong. Ya sudahlah, kamu jadi penasihatnya Allah aja lah. Kan kita tadi saya sudah masuk kepada presupposisi, kita harus percaya Allah itu maha bijaksana. Bijaksananya tidak mungkin cacat, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Tidak mungkin keputusannya itu bercacat, tidak mungkin. Karena dia adalah Allah yang sempurna dalam pilihannya. Tapi sekali lagi memang unconditional. Karena semua manusia sama-sama rusaknya, sama-sama mati rohani, sama-sama bejatnya, sama-sama debunya. Kita semua ini debu. Oke. Sudah ya? Kalau sudah lanjut. Jangan dipendam perasaannya loh ya, nanti nggak terima terus diem-diem nanti ya, gua tunggu ya. Sekarang saya Pak, saya tidak memendam perasaan saya. Berarti Allah itu tidak maha kasih Pak. Iya dong, lebih maha kasih manusia yang berpikir semuanya harus diselamatkan. Saya lebih daripada Allah dong, Pak. Nah, Oke, Bapak Elia. Bapak Elia ini pintar memancing. Ya. Aku ambil Jadi helm dulu, gini. Pak ya. Jadi begini. Apakah Allah itu maha kasih? Ya pasti
Istilah Allah Maha Kasih. Tapi kita sendiri yang punya definisi Maha Kasih itu berarti kalau Allah Maha Kasih berarti Allah harus pilih semua. Siapa yang bilang begitu? Itu kan Anda. Kalau Allah Maha Kasih berarti Allah pilih semua. Gitu. Enggak ada keharusan bahwa yang namanya kalau Maha Kasih itu berarti harus semua sama rata. Enggak. Karena Allah mau mengasihi siapa yang dia mau kasihi. Itu juga berdasarkan kepada kedaulatannya. Saya ulangi. Allah mau mengasihi siapa yang Allah mau kasih. Itu berdasarkan kedaulatannya. Kalau ada yang bilang, tidak, Allah harus mengasihi semua. Berarti kalau begitu, kalau Anda mengatakan Allah harus mengasihi semua, itu saya bisa katakan berarti kasih Allah harus berdasarkan kedaulatan Anda, kan? Halo? Iya Pak, ngaku Pak, salah saya Pak. Berarti Allah itu harus nurut kemauan Anda. Wong Allah itu punya kemauan sendiri kok. Dan kemauannya sendiri tidak bergantung kepada kemauan Anda. Dan sekali lagi tadi saya katakan, maha kasihnya Allah itu sudah maha bijaksana. Dan maha bijaksananya Allah itu sudah maha yang berdasarkan juga maha berdaulatnya Allah yang tidak dapat diganggu gugat, karena itu saya pakai istilah hak prerogatif Allah. Sama dengan presiden punya hak prerogatif untuk mengampuni orang yang dijatuhi hukuman mati. Dibebaskan oleh presiden. Itu hak prerogatif. Lalu presiden memilih menteri. Hak prerogatif. Memberhentikan menteri. Hak prerogatif. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau presiden mau memberhentikan, siapa yang bisa mengganggu? Karena sudah dikatakan itu hak prerogatif dan hak mutlak. Tidak ada yang bisa ganggu. Demikianlah Allah punya hak prerogatif. Kecuali status Anda adalah penasihat Allah. Siapa kita yang menjadi penasihat Allah? Nah, itu kita jadi ketawa sendiri nanti. Baik. Oke. Ini rasanya agak panjang ini. Poin U ini. Kalimatnya yang saya baca juga belum selesai ya. Tapi saya pikir kalau terlalu panjang juga, ya saya sudah boleh dikatakan saya sudah menjelaskan semuanya lah secara komprehensif. Bahwa memang kalau Allah tidak memilih, ya tidak ada orang yang selamat. Maka Allah memilih. Dan sebelum memilih, Allah memanggil. Maka ada panggilan secara general, ya, panggilan secara umum, ada panggilan yang secara khusus. Makanya ada external calling, ada internal calling. Nah, itu. Jadi external calling itu semua orang memang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Sedikit yang dipilih. Ya orang yang sudah masuk dalam pilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu pilihan Allah. Itu penetapan Allah memilih orang-orang yang hendak dipilihnya berdasarkan kasihnya, berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan bijaksananya,
Dan berdasarkan keseluruhan atribut Allah, dia menetapkan keputusannya dengan sempurna, karena kalau Allah tidak memilih, semua manusia mati alias binasa. Dan Allah mau menggenapi rencananya karena memang ada orang yang dia pilih. Jadi kalau tidak ada orang yang dia pilih, dan Allah tidak memilih apa-apa, dan manusia semua jatuh dalam dosa, dan semua mati rohani, ya sudah, semua manusia akan binasa. Tapi untuk menggenapi rencananya terhadap orang pilihan, Allah menggenapi rencananya kepada orang pilihan dengan memilih dan memberikan anugerahnya kepada orang pilihan. Paling berkaitan dengan penentuan atau ditentukan. Artinya ada yang diselamatkan dan ada yang tidak dari kekekalannya. Yes. Benar. Karena memang kenyataannya ada yang tidak diselamatkan. Makanya dalam doktrin pilihan itu ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Memang kenyataannya memang demikian. Kalau Allah memilih, pasti dia diselamatkan. Karena itu pilihan Allah. Dan kalau Allah tidak memilih, ya pasti tidak selamat. Cuma, ada cumanya. Saya sudah beberapa kali menekankan, kita nggak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. I don't know. Itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah saya memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran. Dan kalau sampai di dalam saya memberitakan Injil, ada orang yang mau menerima Injil dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan benar-benar mata rohaninya dibukakan akan kebenaran demi kebenaran, maka itu namanya only by grace. Bahwa dia sampai bisa tercelik mata rohaninya, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang dimana Allah sudah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Pak Andi, bisa hak prerogatif Allah apa bisa bertentangan dengan Alkitab, Pak? Tidak mungkin. Bagaimana hak prerogatif Allah bertentangan dengan Alkitab? Tidak mungkin, pasti sejalan. Oke? Baik, kalau sudah saya masuk ke L. Nah, ini yang baru rame di YouTube. Tapi saya tidak mau ikut-ikut. Saya tidak mau ikut-ikut rame-rame itu. Saya cuma mau mengajak saudara, ayo kita teliti bersama firman Tuhan tentang sudah U lalu L. U itu tadi apa? Unconditional election. Pilihan Allah kepada orang-orang yang mau diselamatkan dari seluruh manusia yang sudah mati rohani. Nah, saya sedikit mau memasukkan kebenaran ini. Ya, mengingatkan saja, padahal sudah sering kita sebut ini. Mengingatkan bahwa di Alkitab itu sudah menunjukkan penentuan sejak dari sononya. Penentuan sejak dari sononya. Yaitu gambaran apa? Gambaran gandum dan lalang. Dan gambaran domba dan kambing. Gandum dan lalang menunjukkan memang dari benihnya sudah berbeda.
Benih gandum menjadi gandum. Benih lalang menjadi lalang. Dan tidak pernah terjadi perubahan dari benih lalang menjadi gandum. Atau benih gandum menjadi lalang. No. Benih gandum menjadi gandum dan benih lalang menjadi lalang dan genaplah. Pada waktu dipisahkan, lalang dipisahkan sendiri, ya, gandum dipisahkan sendiri, lalangnya dikumpulkan untuk dibakar, gandum dikumpulkan untuk dimasukkan lumbung. Sudah jelas itu. Bahwa ternyata dari sononya sudah ada penetapan. Cuma sekali lagi tadi saya bilang kan kita nggak tahu dan jangan menghakimi. Oh ini golongan gandum, ini golongan lalang, ini si A itu gandum, si B itu lalang. No. Itu bukan ajaran Alkitab. Lah kalau gitu buat apa diajarkan? Kalau toh itu bukan urusan kita. Itu diajarkan supaya Anda tahu. Kalau Anda dipilih, itu only by grace. Bukan karena kehebatan Anda. Bukan karena Anda lebih baik dari orang lain. Bukan karena Anda punya kemampuan yang lebih hebat. Tidak. Semua only by grace. Semua hanya karena anugerahnya. Makanya akan semboyan Alkitab itu kan juga sudah jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini kata-kata dari Allah. Allah berkata, Tuhan Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi inisiatifnya itu jelas. Allah yang memilih. Manusia nggak mampu memilih. Karena tadi mati rohani. Saya harap penegasan-penegasan saya ini betul-betul dihayati, direnungkan, didalami dengan benar. Karena apa yang saya katakan ini juga berasal dari Alkitab. Oke. Lalu tadi domba dan kambing. Dari asal mulanya sudah ada perbedaan antara domba dan kambing. Tuhan tidak pernah menggambarkan bahwa tiba-tiba ada penjelmaan dari kambing menjadi domba. Atau dari domba menjadi kambing. Tidak. Gembala yang baik tidak menggembalakan kambing-kambing. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mau menggembalakan siapa? Domba-dombanya. Kambing tidak termasuk dalam penggembalaan gembala yang baik. Perhatikan ini. Ini memang kelihatannya, loh kok Tuhan itu kok begitu ya? Tuhan itu kok pilih kasih ya? Nanti dulu. Jangan cepat-cepat menyimpulkan, karena ini perlu didalami dengan penuh hikmat. Pendalaman yang penuh dengan hikmat. Ya, tadi gandum dan lalang itu kan sudah jelas kan? Benih gandum menjadi gandum. Benih lalang jadi lalang. Ini sekarang domba dengan kambing itu sudah juga sangat berbeda. Domba dan kambing itu. Sekali lagi, gembala yang baik tidak pernah mencari kambing yang hilang. Gembala yang baik mencari domba yang hilang. Jadi pertobatan itu bukan kambing jadi domba. Pertobatan itu adalah domba yang hilang ditemukan.
Amin. Nah, ini perlu direnungkan baik-baik. Pertobatan adalah bukan kambing jadi domba. Itu salah kalau ada pendeta yang bilang, saudara-saudara, dulu Anda dan saya adalah kambing-kambing. Puji Tuhan, Tuhan mau pilih kita kambing-kambing ini jadi dombanya. Waduh, ini khotbah keliru banget, salah banget. Karena kita tidak pernah berkata, kambing yang hilang dicari gembala yang baik. Tapi yang hilang adalah domba yang hilang, dicari gembala yang baik. Sekali lagi, bukan kambing yang hilang. Anda jangan buat tema sendiri ya. Dalam suatu kegiatan pemahaman Alkitab misalnya judulnya, kambing yang hilang ditemukan sehingga menjadi domba yang diselamatkan. Ngaco itu. Ya, oke. Nah, sekarang masuk kepada limited atonement, yaitu penebusan yang terbatas. Saya sebetulnya sih nggak mau dengar ya debat-debat, tapi karena banyak yang tanya sama saya, Pak, bagaimana Pak pendapatnya Bapak tentang perdebatan itu, ya saya coba dengar lah. Tapi saya sudah menduga lah, perdebatan itu akhirnya menjadi suatu yang tidak enak. Ya. Muncul istilah-istilah yang penuh dengan serangan-serangan kepada pribadi dan sebagainya. Menurut saya sih tidak perlu itu ya. Itu kita sudah tidak kepada poin utamanya sebetulnya kalau menyerang pribadi. Oke, kita akan membahas pengajaran, bukan menyerang pribadi. Saudara mau menyerang pribadi saya, ya itu di luar konteks ini. Ya, saya tidak katakan bahwa pribadi saya tidak bisa diserang. Boleh aja Anda mau menyerang saya, tapi tidak tahu tujuannya apa kan, mau menyerang pribadi itu mau tujuannya apa Anda menyerang pribadi. Ya. Kalau mau menunjukkan bahwa saya orang berdosa, tidak usah diserang, saya sudah ngaku sendiri kalau saya orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa di sini? Tidak ada. Semua orang berdosa. Oke. Nah, jangan kemana-mana dulu. Sekarang limited atonement. Saya langsung masuk ke kalimatnya, bahasa Indonesia. Mungkin pakai yang ini. Mungkin terjemahnya lebih bagus. Pendamaian terbatas adalah doktrin yang ditawarkan sebagai jawaban atas pertanyaan, untuk dosa siapa Kristus menebus? Nah, kita mengajarkan bahwa Kristus mati bagi mereka yang diberikan Allah untuk diselamatkan. Yohanes 17 ayat 9. Kristus memang mati bagi banyak orang, tetapi tidak semua orang. Matius 26 ayat 28. Secara khusus Kristus mati untuk gereja yang tidak terlihat. Jumlah total dari semua orang yang akan pernah menyandang nama Kristen. Efesus 5 ayat 25. Mari kita baca satu-satu ayat-ayat ini supaya jelas. Ya, kita tidak hanya mengira-ngira ayat ini bunyinya bagaimana, tapi kita membacanya dengan jelas. Yohanes 17 ayat 9. Silakan, ada yang mau bacakan? Saya, Pak Andi. Baik, silakan, Pak. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yes. Ini. Saya mau bagikan juga ayat ini di layar.
supaya Anda bisa lihat bersama-sama. Ya, ini Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Ya, perhatikan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Sebentar. Ya, saya ulang ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Nah, ini doa Tuhan Yesus saja sudah jelas, doa yang spesifik, tidak untuk dunia. Ini perhatikan. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi mereka. Mereka yang bagaimana? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Siapa mereka itu? Ya, sudah langsung ngertilah, to the point. Domba-dombanya. Dan bukan kambing-kambingnya. Yaitu gandum-gandumnya. Dan bukan lalangnya. Nah, itu. Jadi kita kalau melihat ayat-ayat Alkitab secara keseluruhan itu sebetulnya sudah amat sangat jelas bahwa ada kekhususan di mana Allah merencanakan keselamatan tidak untuk kambing dan domba. Tidak. Tidak untuk gandum dan lalang. Tidak. Tapi hanya untuk domba saja dan untuk gandum saja. Ada memang kata-kata bahwa Kristus memang untuk atau alam merindukan menyelamatkan semua orang. Tapi kata semua itu apa? Ya, saya kalau bilang saya mau mengajar semua murid. Semua murid mana? Tentunya bukan semua murid di dunia ini kan. Ya, semua murid yang daftar ikut di sekolah STRIS. Itu saya mau mengajar semua dari mereka yang daftar di STRIS. Tidak berarti seluruh murid di dunia ini saya mau ngajar ya. Enggak dong. Ya kan. Ya, coba kita lihat ini Matius 26 ayat 28. Ada yang mau bacakan Matius 26 ayat 28. Mari. Siapa mau bacakan? Halo, halo, halo. Gantian dong. Katanya males baca nih. Matius 26 ayat 28. Sebab Ya. inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yes. Ini ada kata darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya Tuhan Yesus tidak mati hanya untuk satu orang, tapi memang untuk banyak orang. Tapi banyak orang itu tidak berarti untuk semua orang. Banyak tidak berarti semua. Tapi yang pasti banyak itu berarti lebih dari satu. Oke? Jadi ini tidak ada indikasi bahwa Tuhan Yesus mau mati untuk semua orang. Tidak. Ayat berikutnya adalah Efesus. Ya, yaitu secara khusus Kristus mati untuk gereja.
yang tidak terlihat jumlah total dari semua orang yang akan pernah menyandang nama Kristen. Efesus 5 ayat 25. Silakan dibacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yes. Ini memang ayat ini berkaitan dengan untuk hubungan kasih antara suami dan istri, tapi dikaitkan dengan Kristus yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti kematian Kristus untuk siapa? Untuk jemaat. Orang yang sudah dipersiapkan menjadi jemaat. Jadi buat kambing, mau nggak Kristus mati buat kambing? Itu bagi saya aneh. Ya. Dan kontradiktif. Kalau Kristus mau mati bagi kambing, Kristus mau mati bagi lalang, itu kontradiktif dengan rencana Allah yang sempurna. Oke. Saya pikir saya berhenti dulu sampai di sini karena kalimatnya juga masih panjang ini. Tapi saya kira penjelasan saya stop dulu sampai di sini dan saya serahkan teman-teman untuk diskusi. Silakan berbagi pendapat. Baik, Bapak Yohanes. Silakan, kok mic-nya kok ini ya. Mic-nya masih unmute. Oh iya. Tadi kan pertanyaannya apakah Tuhan Yesus mau mati untuk kambing dan lalang? Tentu jawabannya tidak. Tapi waktu diadili di hadapan pengadilan, di hadapan banyak orang yang menuduh, yang direkayasa itu, Tuhan Yesus yang Tuhan yang menentukan nasib umat manusia itu di situ kelihatannya lemah gitu Pak, mengalah gitu, akhirnya sampai mati di kayu salib gitu Pak. Terus maksudnya gimana? Iya, dia kan yang sebenarnya menentukan hidup matinya kita dan mereka itu, tapi di situ Tuhan yang Maha Kuasa itu yang mengalah lah, melemah gitu, ngalahan gitu Pak. Itu banyak yang menanyakan itu hal itu Pak. Tuhanmu itu aneh gitu. Kok nggak menunjukkan kuasanya gitu ya? Iya. Itu sedikit agak meluas tuh Pak pertanyaan yang tadi. Ya nanti kalau itu kita bahas nanti. Nggak menyangkut tema kita Pak. Itu nanti kan bicara soal apakah Allah tetap Maha Kuasa pada waktu menjadi manusia begitu kan. Nah, tapi saya jawab singkat. Jadi kenapa kok Kristus kelihatannya tak berdaya? Nah, itu jawaban yang sudah pertanyaan yang sudah terjawab itu. Maksudnya bagaimana pertanyaan yang sudah terjawab? Karena kan pertanyaannya kan kenapa kok Tuhan kelihatannya tak berdaya? Jawabannya, ya itu kan kelihatannya. Tapi faktanya, Tuhan tetap berkuasa dan berdaulat. Jadi jangan terpancang pada yang kelihatannya. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan, ya
Bagaimana Tuhan berkomunikasi kepada Pilatus? Tuhan berkomunikasi kepada Herodes. Ya, Tuhan juga di hadapan Kayafas dan seterusnya. Oh, itu justru menunjukkan Kristus tidak tunduk kepada siapapun. Bahkan dia berani mengatakan kepada Pilatus, kalimatnya saya kurang hafal, tapi kira-kira intinya adalah, kamu tidak sedikit pun mempunyai kuasa terhadap diriku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Pilatus, kalau saya nggak keliru ya. Seingat saya sih nggak keliru. Kamu tidak punya kuasa sedikit pun terhadap diriku. Luar biasa sekali kata-kata itu. Dan Pilatus pun tidak punya kuasa kalau Allah tidak memberikan kuasa itu kepada Pilatus. Ya kira-kira itulah. Nah, kalau mau bicara soal kekuasaan Kristus pada saat Kristus menjadi manusia, oh ya banyaklah. Pada saat Kristus diadili, pada saat Kristus disalib, kuasanya tetap nyata. Tapi kalau saya bahas itu nanti jadi membahas kristologi. Jadi mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Nanti mau lihat itu ada, saya sudah jelaskan di YouTube saya, ya YouTube-nya Stris Ngagel. Nanti lihat saja, cari search temanya Getsemani. Getsemani. Saya bahas semua itu tentang bagaimana Kristus menghadapi pengadilan dan bergumul di Taman Getsemani. Ya, sampai disalib itu saya bahas cukup tuntas itu. Itu kurang lebih 6 sesi. Saya bahas 6 sesi. Saya tanya yang berhubungan dengan ini ya Pak, yang berhubungan dengan limited. Saya tanya ya Pak Andi, ya oke. Tadi kambing tidak bisa jadi domba, oke setuju. Atau sebaliknya domba tidak bisa jadi kambing, oke setuju. Itu gampang dimengerti ya. Tapi kalau gini Pak, orang percaya bisa berubah jadi orang tidak percaya. Atau sebaliknya, orang tidak percaya jadi percaya. Itu kan bisa. Manusia, sama-sama manusia yang tadi diinjili dari tidak percaya jadi percaya. Atau sebaliknya, orang yang sudah percaya pun bisa jadi tidak percaya. Itu nanti dulu. Yang saya mau tanyakan gini Pak. Tadi kan dipilih-pilih, misalnya banyak orang dikelompokkan jadi 5 agama. Sudah jadi Kristen pun. Pertanyaannya tadi kalau domba aja bisa terhilang, bisa tersesat. Misalnya kita sudah jadi gereja ini, bisakah yang manusia itu yang tadi sudah dipilih, tadi sudah masuk ke gereja, bisakah nanti bisa tidak terpilih, bisa terhilang? Kalau domba aja nanti kan bisa ditemukan sama gembalanya. Apakah bisa kalau kita sudah jadi anggota gereja tertentu, apakah bisa terhilang? Itu aja Pak Andi, itu coba dulu itu aja. Terima kasih Pak Andi. Karena gini, gampangnya gini, misalnya saya terdaftar di Stris, ya tidak, meskipun saya terdaftar, belum tentu kan saya lulus, jadi kan bisa fail. Nah, kira-kira gitu. Gimana penjelasannya Pak Andi? Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena itu dulu juga pergumulan saya. Ya, hampir semua yang ditanyakan Pak Yonatan itu pertanyaan saya. Saya benar-benar kelihatannya kok pikiran saya ya mirip seperti pikiran Pak Yonatan dulu. Ya. Jadi begini. Bagaimana kalau orang itu tidak percaya lalu diinjilin jadi percaya? Kan berarti ada perubahan status. Oh ya memang benar ada perubahan status.
Dari tidak percaya menjadi percaya. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itu Alkitab juga katakan. Tapi kalau bicara soal tadi kambing dan domba, saya kaitkan dengan tadi orang yang tidak percaya menjadi percaya, itu namanya domba di luar kandang atau domba yang terhilang ditemukan dan sekarang masuk kandang. Waktu dikatakan tidak percaya, berarti dia masih di luar kandang. Pada waktu dia percaya, berarti sudah masuk kandang. Jadi itu bukan kambing jadi domba, tapi domba yang tersesat sekarang masuk kandang. Ada yang pakai istilah lebih modern, dombanya itu masih in the coast di tempat lain. Dia masih nyasar di kandang yang lain. In the coast di kandang yang lain. Sekarang sudah ditemukan gembala yang baik, masuk kandang yang seharusnya. Jadi dia mungkin domba di kandangnya kambing. Tapi domba. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang percaya, kemudian akhirnya dia tidak percaya? Ya, itu bagaimana? Ya sama. Seandainya dia memang mengaku dirinya percaya. Akhirnya dia ambil keputusan, saya mau meninggalkan Kristus, dan akhirnya dia tidak mau percaya lagi kepada Kristus sampai detik kematiannya tetap tidak mau percaya. Berarti saya tegaskan, orang ini tidak pernah menjadi domba. Dia adalah kambing nyasar di kandang domba. Nampaknya seperti domba, ikut-ikut nyanyi, ikut-ikut aktivitas, ikut-ikut kegiatan-kegiatan, penginjilan, dan sebagainya. Mirip seperti Yudas di antara 12 murid. Dan pada akhirnya orang ini menyatakan tidak percaya. Jadi sebenarnya tidak pernah jadi domba. Memang dia aslinya adalah kambing. Nah, seperti itu Pak Yonatan. Ya. Pak Andi. Ya, Bapak Elia. Saya tergelitik tadi mencari ayat untuk menjawab kenapa Tuhan Yesus tidak mempergunakan kuasanya. Ada satu ayat yang mengatakan, jangan kamu kira bahwa aku tidak akan bisa memanggil malaikat untuk mengatasi salib. Tapi dia tidak mau. Nggak ketemu Pak ayatnya itu. Itu satu Pak. Yang kedua untuk Pak Yonatan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, guru saya. Belum tentu gurunya Pak Yonatan. Bahwa Yudas itu di zaman Alkitab, tapi di zaman Billy Graham, saya suka sekali mengangkat beliau tuh. Itu rekan sekerjanya adalah Charles Stapleton. Anda boleh searching di pengarang buku God is Dead. Dalam usia muda, dia mempertobatkan banyak orang. Sampai pada akhirnya di masa tua dia menyangkal tidak ada Tuhan. Nah, apakah Richard Templeton itu adalah seorang domba yang murtad atau dia kambing yang menyamar, bukan menyamar ya, tetapi masuk dalam, bahkan dia berkhotbah bersama Billy Graham. Pak Andi, saya ada mengangkat tentang 2 ayat di chat, boleh Pak bacakan, dan bagaimana Pak bisa mengatakan dalam satu rumah Tuhan memisahkan.
Kalau kambing dan domba itu orang lain tuh ya oke lah Pak. Tapi kalau itu adalah saudara kita, anak kita, istri kita, aduh Pak, gelonya kita. Bagaimana Pak mengatasi keberatan hati nurani ini Pak? Thank you Pak. Baik. Jadi saya tidak perlu menanggapi ya tadi pernyataan Pak Elia tentang malaikat. Tuhan bisa memanggil malaikat untuk melawan atau membela Kristus waktu ditangkap. Bisa aja Tuhan panggil malaikat-malaikat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap berkuasa, bukan tidak berkuasa. Oke, lalu tadi bagaimana kalau ada keluarga kita yang tidak dipilih? Ya memang pasti sedih. Tapi tetap kita percaya kedaulatan Allah melampaui segala sesuatu. Termasuk melampaui segala perasaan-perasaan kita. Ya, jadi menurut saya begini. Menurut saya itu siapa yang masuk surga dan neraka itu kita harus percaya hak mutlak datang dari Allah. Dan tidak akan diganggu gugat oleh perasaan-perasaan saya. Termasuk, ini kalau mau bicara nonsen sebenarnya. Termasuk kalau Tuhan menetapkan saya masuk neraka, itu pun saya percaya adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Sampai mungkin segila itu, statement itu saya pernah baca, tapi saya lupa itu tulisan siapa. Tapi saking percaya, begitu percaya, bijaksana Tuhan tidak mungkin salah. Dan kedaulatannya yang begitu sempurna dalam merancang segala sesuatu, sampai keputusan Allah seandainya itu tadi. Seandainya dia menetapkan saya binasa, itu pun saya tetap percaya. Keputusan Allah tidak mungkin salah. Dan itu yang terbaik. Sampai segitunya. Jadi sudah dalam hal itu saya tidak mau meragukan Allah sedikit pun tentang keputusannya siapa yang dia mau selamatkan, siapa yang dia tidak mau selamatkan, termasuk diri saya. Karena saya percaya mutlak kedaulatan Allah memang sudah amat sangat sempurna dan itu yang terbaik. Tentunya tidak ada orang mengharapkan keluarganya binasa, tidak ada. Tapi tetap kita akhirnya mau tidak mau tunduk kepada namanya Allah yang berdaulat sepenuhnya dalam hidupku. Dan aku cuma tanah liat, dan dia adalah penjunanku, pembentukku. Aku percaya kepada kasih-Nya. Aku percaya kepada kedaulatannya, aku percaya kepada bijaksananya 100% tanpa meragukan sedikit pun. Dan aku terima semua apa adanya. Sudah, tanpa syarat. Alias menyerah tanpa syarat. Sudah, mau protes apa lagi? Karena aku tanah liat. Dan Tuhan adalah penjunanku. Dan aku percaya dia yang terbaik. Aku tidak sedikit pun meragukan kebaikannya. Dan kasih-Nya. Oke? Andi, saya mempertajam poin yang saya angkat. Dalam Matius 10 ayat 34 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai.
di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat yang 36 Pak, ini saya ada kata musuh, Pak. Dan musuh orang ada, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini yang kok rasanya Alkitab terlalu keras ya Pak ya. Oke, katakanlah lalang dan gandum di dalam satu komunitas gereja. Kita nggak tahu mana lalang, mana musuh. Tapi dari ayat Matius 10:36 nih, dikatakan lalang itu musuhnya si gandum. Kambing itu musuhnya si domba. Bagaimana Pak mau menjelaskan khususnya Matius 10 ayat 36 ini? Thank you Pak. Matius 10 ayat 36 itu tidak mengajarkan untuk satu keluarga bermusuhan. Tapi itu mengajarkan prioritas. Siapa yang mau didahulukan atau dinomorsatukan atau diprioritaskan. Karena biasanya orang itu lebih mengutamakan keluarga daripada kebenaran, daripada mengikut Tuhan secara mutlak dan tidak setengah-setengah. Nah, itu yang Tuhan mau. Makanya di ayat lain itu harus dikomparkan dengan ayat lain tentang musuh, itu dikomparkan dengan ayat lain. Barang siapa yang mengasihi istrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maka kata-kata musuh itu sangat berkaitan dengan tadi prioritas itu, bahwa kita tidak boleh mengasihi istri kita lebih dari mengasihi Tuhan Yesus, karena itu jelas-jelas prioritas berarti bagiku bukan Tuhan, tapi istriku prioritas. Siapa yang mengasihi anaknya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Karena apa? Dengan demikian maka anaknya lebih prioritas daripada Kristus. Jadi itu arti dari kata musuh. Dan yang kedua artinya juga bahwa tidak selalu yang namanya keluarga kita seiman. Maka kita akan dipisahkan. Dipisahkan dalam arti bukan harus berpisah dengan keluarga atau berjauhan, misalnya rumahnya harus keluar dari rumah itu dan sebagainya. Memang ada yang betul-betul diusir, ada. Tapi ada yang tetap serumah, tapi kita sudah bukan lagi sebagai saudara dalam Tuhan, tidak. Karena dia tidak mau percaya kepada Kristus. Entah itu anak kita sendiri, atau itu orang tua kita, atau itu saudara kandung kita. Bisa berbeda. Biarpun satu rumah, satu keluarga. Nah, yang saya mau tekankan lagi tadi, kita tidak perlu meragukan kasih Allah kepada semua orang, termasuk kepada keluarga kita sendiri. Saya belajar untuk tadinya begini. Banyak ini kata-kata yang saya dengar. Saya tidak rela kepada Tuhan kalau Tuhan membiarkan misalnya orang tuaku masuk neraka. Saya tidak rela. Saya akan protes kepada Tuhan. Nah, itu menunjukkan saking besarnya kasihnya kepada orang tua. Tapi kata-kata dia kemungkinan itu sudah merupakan perwujudan dari apa yang Tuhan Yesus kasih warning. Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripadaku,
ya tidak layak bagiku. Berarti kalau kamu protes, orang tuamu misalnya tidak masuk, tidak diselamatkan, kamu protes sama Tuhan, kamu nggak terima sama Tuhan, ya, kamu marah sama Tuhan, itu pertama menunjukkan ya berarti orang tuamu lebih jadi berhala bagimu daripada kamu betul-betul menyembah Tuhan. Ya. Yang kedua, itu menunjukkan apa? Egomu yang sangat besar. Karena itu orang tuamu, kamu mau berjuang mati-matian. Tapi kalau orang lainnya binasa, biarkan orang lain binasa. Kalau orang tuaku, aku tidak terima. Nah, itu menunjukkan ego kita yang sangat besar hanya untuk kepentingan keluarga kita. Untuk orang lain, peduli amat. Gua nggak ngurus. Pokoknya keluargaku yang harus selamat. Berarti hidup kita ini hanya dikuasai oleh egosentris yang sangat besar. Padahal seharusnya kita, kalau menurut Alkitab, kita harus mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, siapapun itu. Dan itu demi menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ada orang yang bilang gini, saya tidak mau mengabarkan Injil kepada orang lain sebelum keluarga saya semuanya diselamatkan. Jadi saya akan memprioritaskan keluarga saya melebihi semua yang lain. Kalau keluarga saya semua sudah selamat, baru saya mau memberitakan Injil kepada orang lain. Egois amat Anda. Seandainya keluarga Anda salah satu ada yang tidak atau bukan orang yang direncanakan Tuhan untuk diselamatkan, berarti selamanya Anda tidak mau mencari jiwa-jiwa lain untuk datang kepada Tuhan. Anda hanya mau menunggu seluruh keluarga Anda diselamatkan. Berarti Anda memang benar-benar tidak punya kerinduan ada pertobatan orang-orang untuk datang kepada Kristus. Anda cuma mau keluarga Anda sendiri. Berarti itu tanda tanya besar, itu kerinduan jiwa bertobat atau kerinduan keluargaku. Hanya keluargaku yang selamat. Dan itu adalah identik dengan pemuasan keegoisan diri. Ya itu aja sudah dari saya. Pak Andi, boleh tanya Pak Andi? Silakan Pak Endato. Pak Andi tadi sebelum pertanyaan Pak Elia itu menyebutkan bahwa apapun yang Tuhan sudah pilihkan bagi kita itu adalah yang terbaik. Berarti kan kita percaya mutlak kepada putusan atau kedaulatan Tuhan, tapi bukan pasrah bongkoan tuh Pak Andi, tapi berserah mutlak kepadanya tuh Pak Andi ya. Ya. Saya tidak mengajarkan kita serahkan saja sama Tuhan, kita tidak usah berbuat apa-apa. Itu namanya fatalisme dan itu namanya hyper Calvinism. Nah, kita tidak mengajarkan itu. Kita tetap berjuang, kita tetap mendoakan. Karena itu yang tadi saya awal katakan, kita kan tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. I don't know. Itu bukan urusanku. Urusanku adalah aku memberitakan Injil untuk mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mengenai mereka benar-benar orang pilihan atau tidak, I don't know. Kerinduanku adalah memberitakan kebenaran. Seperti sekarang, saya memberitakan kebenaran. Apakah saya menghakimi Anda? Siapa di antara Anda yang kambing dan domba?
saya akan tentukan. Wah, ya ngaco banget itu ya. Saya sudah blank dalam hal itu. Dalam hal itu saya blank. Saya tidak mau tahu bahkan. Artinya saya punya tugas cuma satu, yaitu saya memberitakan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya. Itu kerinduanku. Mana orang nanti mau terima, tidak terima, itu juga bukan tanggung jawabku. Karena tanggung jawabku adalah aku memberitakan firman dengan bertanggung jawab. Orang mau terima, tidak terima, itu ada di dalam kuasa dan naungan Tuhan. Tentunya kalau dari hatiku, aku ya kepingin kalau aku merindukan teman-temanku semua boleh menerima anugerah keselamatan. Itu kerinduanku. Tapi semua tetap di dalam kedaulatannya yang maha sempurna dan bijaksana dan tidak mungkin salah. Dan yang pasti juga adalah, saya mungkin belum sebut ini, kasih Tuhan dibandingkan kasih saya harus percaya kasih Tuhan jauh lebih sempurna daripada saya mengasihi Anda. Amin. Iya dong. Kasih saya dibandingkan kasih Tuhan, pasti lebih besar kasih Tuhan. Saya tidak boleh meragukan itu. Jadi dalam hal ini saya lepas, maksudnya lepas itu bukan beban saya. Oh, beban saya adalah saya ingin menyelamatkan Anda semua. Ya, saya ini apa Tuhan, apa-apa kok saya itu yang menjadi tanggung jawab menyelamatkan Anda. Saya cuma memberitakan. Lebih dari itu, semua di dalam bijaksana Tuhan yang sempurna. Sudah. Oke? Kalau saudara menjadi percaya, saudara benar-benar di dalam Kristus, saudara mengalami pertobatan sejati, puji Tuhan, haleluya. Itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup Anda. Dan saya percaya juga, grup ini bukan kebetulan. Anda mendengar firman ini juga bukan kebetulan. Iya kan? Saya juga percaya benar jalan hidup saya ini bisa sampai saya sekarang saya di sini dan mengatakan Zoom bersama dengan Anda bukan kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Kenapa saya nggak mati 10 tahun yang lalu? Kalau saya mati 10 tahun yang lalu ya saya nggak bisa bikin ini kan. Saya nggak ketemu Anda. Dan momentum hari ini pun tidak ada. Jadi saya percaya ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke. Mau tanya, Bung Andi. Silakan Pak Liman. Yang banyak persoalan kontroversi menurut saya, Pak Andi. Pak Andi kalau menentukan itu semua mungkin banyak orang terima, Pak Andi. Tapi yang menentukan dosa itu double presidency itu yang sering kali saya banyak orang nggak terima, Pak, semuanya itu. Termasuk banyak reform juga banyak nggak terima. Itu menjelaskan sulit juga loh, bagaimana cara mindsetnya tuh. Saya percaya juga mulai double presidency, tapi menjelaskan kadang-kadang dijebak oleh sesuatu kok dosa gitu tentu. Nah itu jadi persoalan. Ini apa Pak Andi? Anunya apa strateginya untuk mendakan itu, Andi? Itu pembahasan topik tersendiri, Pak. Saya mau bahas itu. Apakah dosa dalam penetapan Allah? Tapi kalau bahas sekarang, saya khawatir dibahas separuh-separuh tinggal 3 menit, Pak. Malah tambah penasaran. Iya, Pak Andi, iya, itu. Sorry, Pak Andi, ya. Iya. Oke, lain kali aja itu bahas itu ya. Pak Andi, kalau yang tadi yang limited Allah memilih yang sebagian, ya itu memang ada ayatnya. Tapi kita juga harus paralel juga Allah menyelamatkan orang untuk semua orang. Nah ini
Ini juga benar, ini benar lah. Kita bagaimana Pak? Nanti kalau tadi kan Pak Andi sudah ngasih ayat. Nanti kalau yang ayat Allah untuk menyelamatkan semua orang kan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 36. Nah ini gimana Pak? Ini juga benar, ini benar. Nah ini benang merahnya gimana Pak? Nanti kan, oh yang ini salah kan nggak mungkin Pak. Bang ini juga ayatnya bilang gitu. Nah ini gimana Pak? Kita supaya bisa mengerti ini gimana Pak? Baik. Ya, cuma 3 menit waktu saya, tapi saya coba jawab singkat. Banyak orang hanya melihat fenomena. Ya, itu. Banyak orang hanya melihat fenomena, tapi tidak melihat akarnya. Ayat-ayat itu banyak yang merupakan terkesan ditangkap secara fenomena. Padahal ayat itu mengandung esensi yang sangat dalam. Jadi dalam hal ini saya kasih contoh satu dulu. Ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagi penafsir Arminian akan menafsirkan ayat ini, loh itu buktinya loh. Allah itu mengasihi seluruh dunia dan mempersilahkan orang yang dikasih itu mau percaya kepadanya. Jadi barang siapa yang percaya itu yang selamat, yang tidak mau percaya yang tidak selamat. Jadi kan kerinduan Allah menyediakan untuk semua orang. Oke? Nah itu kan yang diyakini. Tapi saya akan jawab dengan Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Nah, tolong Pak Yonatan bisa bacakan buat kita. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, renungkan baik-baik ayat 12 dan 13. Ayat 12 memang senada dengan Yohanes 3:16. Yaitu orang yang mau menerima dia, itu yang diselamatkan, yaitu orang-orang yang percaya. Tapi siapa orang percaya? Itu ayat 13. Orang percaya itu adalah orang yang bukan dilahirkan dari daging, ya, bukan dari keinginan manusia, tapi dilahirkan dari Allah. Nah, pertanyaannya adalah, dia lahir dari Allah baru percaya, atau dia percaya dan itu baru lahir dari Allah? Mana yang benar? Ini kalau jeli melihat firman bukan hanya fenomena, tapi merupakan hal yang esensi. Ini pertanyaan yang dalam ya. Dia itu lahir dari Allah sehingga menjadi percaya, atau dia percaya sehingga lahir dari Allah? Jelas lahir dari Allah dulu, Pak, baru percaya, Pak. Yes. Ini sama dengan ini apa? Mana lahir baru dulu atau bertobat dulu? Gitu. Yes. Jadi dengan kata lain, siapa orang yang percaya? Orang yang percaya adalah orang yang lahir dari Allah. Jadi kalau untuk bisa percaya, tidak mungkin dari orang itu sendiri. Kecuali dari Allah yang sudah memilih dia sebelum dia percaya. Nah, jadi di balik orang bisa percaya, ada karya Allah yang sudah mendahuluinya sebelum dia percaya.
tanpa Allah mendahului, tidak mungkin dia bisa percaya. Karena apa? Mati rohani. Jadi saya tadi sudah bolak-balik bilang, orang mati rohani tidak mungkin bisa berinisiatif. Termasuk seperti ini, orang yang mati rohani tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus. Kalau bukan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohaninya. Oke, kiranya ini boleh menjadi berkat. Itu sama dengan Roma 8 ayat 29-30 ya Pak ya? Yes. Sejalan dan melengkapi. Baik, saudara-saudara, ini sudah jam 9:04. Terima kasih untuk kesabarannya mengikuti acara ini dan kesabarannya mendengarkan. Kiranya semua boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pak Andi dengan sabar terus mengajar kita semua yang kurang memahami akhir. Puji Tuhan. Kesabaran pun adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga sama-sama. Mari kita berdoa. Saya minta yang dari tadi tidak bersuara ini, atau suaranya cuma sedikit-sedikit, saya mohon dengan hormat Pendeta Suharyono boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyadari dan terus mengakui bahwa Engkau beranugerah dan terus berbelas kasihan dalam hidup kami. Ya. Kami bersyukur malam hari ini banyak hal yang kami boleh terima, apa yang sudah disampaikan, diajarkan, diberitakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim. Ya. Kami sungguh boleh dibawa kepada satu kesadaran bahwa Tuhan berdaulat atas semuanya, bahkan atas hidup kami, atas keberadaan kami, bahkan masa depan kami. Ya. Dan biarlah kami terus dengan kesadaran pengakuan ini akan membawa kami juga semakin teguh di dalam iman kami. Dan kami pun mengakui bahwa itulah anugerah Tuhan yang juga tidak berkesudahan. Terus menopang kami, memimpin kami, dan membawa kami untuk juga menjadi pribadi-pribadi yang setia, boleh mengabarkan, memberitakan, bahkan boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan keagungan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim yang sudah menjadi narasumber, hikmat daripada Allah, kekuatan, kesehatan, perlindungan, bersama dengan keluarga semua, bahkan semua kami yang boleh mengikuti baik secara Zoom maupun melalui YouTube, melalui radio yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Kami sungguh bersyukur dan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Bila Tuhan berkenan, Tuhan pun akan memimpin kami untuk bertemu di hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.